Menikahi gadis polos. Bab 005. Sial, baru lihat begitu tapi kenapa punyaku langsung berdiri aja sih? Dasar tidak bisa diajak kerjasama. Masak aku harus solo di kamar mandi sih? Nasib sudah punya istri tetap aja mainnya solo, gumam Yogi dalam hati dengan kesal karena tidak bisa menyalurkan hasratnya secara bebas dengan Dira, padahal gadis itu sudah sah menjadi istrinya. Otomatis tubuh istrinya itu adalah haknya. Mas Yogi kok malah bengong? Gak mandi? Tanya Dira yang melihat suaminya itu malah bengong dengan memandanginya sehingga membuatnya salah tingkah sendiri. Ini juga mau mandi? Jawab Yogi yang segera beranjak dari tempat tidur, lalu Yogi langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah rapi dan selesai sarapan pagi, Yogi langsung berpamitan dengan kedua mertunya untuk membawa Dira pulang bersamanya. Pak, Buk, Yogi pulang dulu ya, pamit Yogi dengan mencium punggung tangan Rosa dan Rudi bergantian. Iya nak Yogi, bapak titip putri bapak ya, jawab Rudi dengan memberi pesan. Iya pak, pasti Yogi akan jagain, balas Yogi yang membuat hati Rudi lega. Walaupun Dira bukan anak kandungnya tapi Rudi dan Rosa sangat menyayanginya seperti putri kandungnya sendiri. Dira pamit dulu ya pak, bu, Dira pasti akan kangen banget dengan bapak dan ibu nantinya, ujar Dira dengan memeluk kedua orang tuanya secara bergantian. Dira sampai nangis hanya karena akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Sedari dulu Dira tidak pernah pisah dengan kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya itu. 29. Lebay banget sih pakai nangis segala, orang gak pisah selamanya juga. Lagian dia kan masih bisa main kesini nantinya, gumam Yogi dalam hati yang merasa kesal. Entahlah, Yogi sangat kesal jika melihat wanita menangis. Iya Dira, kamu jadilah istri yang patuh dengan suamimu. Dira ingatkan pesan-pesan ibu, peringat Rosa dengan membalas pelukan anaknya. Iya bu, pesan ibu akan selalu Dira ingat, jawab Dira. Ya sudah, kalian hati-hati ya, ujar Rudi yang diangguki oleh Dira. Asisten Yogi yang bernama Ken sudah berada di depan rumah Dira untuk menjemput tuannya. Mari silahkan tuan dan nona, ujar Ken dengan membukakan pintu mobil bagian penumpang untuk Yogi dan istrinya. Yogi segera masuk lalu segera disusul oleh Dira. Terima kasih, ucap Dira dengan ramah. Iya sama-sama nona, balas Ken. Setelah itu Ken segera masuk di bagian kemudi. Ken segera menjalankan mobilnya ke kediaman keluarga Erlangga. Selama di perjalanan gak ada yang berbicara di antara Yogi dan Dira. Yogi sibuk dengan ponsel di tangannya sedangkan Dira lebih memilih melihat keluar jendela. 30. Sesampainya di rumah Yogi, Dira dibuat melongo, pasalnya rumah Yogi sangatlah luas dan besar. Rumah itu lebih pantas disebut istana karena selain besar dan luas, rumah itu juga sangat megah. Ya ampun, rumahnya Mas Yogi megah banget. Mana luas dan besar lagi, ini sih bukan rumah tapi istana. Pantesan aja Mas Yogi gak betah di rumah aku yang sempit. Suamiku ini ternyata kaya banget ya, gumam Dira dalam hati yang mengagumi rumah Yogi. Ayo buruan turun, malah bengong, ujar Yogi yang melihat Dira tak kunjung turun padahal Ken sudah membukakan pintunya. Iya maaf, balas Dira yang segera turun dari mobil. Dira terlalu mengagumi rumah Yogi yang megah sehingga tidak menyadari bahwa asisten Ken sudah membukakan pintu mobilnya. Dengan cekatan Ken langsung membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan koper Dira. Ketika Dira ingin membawa kopernya sendiri, dengan sigap Ken langsung melarangnya. Biar saya saja nona yang bawa, larang Ken. Gak perlu repot-repot, saya bisa bawa sendiri. Dira ingin menarik kopernya dan membawanya sendiri tapi Yogi langsung mencegahnya. Dira udah, ayo masuk, itu kopernya biar Ken yang bawa, itu memang sudah tugasnya, ujar Yogi dengan menggandeng tangan Dira untuk memasuki rumahnya, sedangkan Dira hanya bisa menurut sementara asisten Ken mengekor di belakang. Mendadak Dira jadi gugup ketika Yogi berjalan dengan menggandeng tangannya. Duh, anak mama udah pulang, ujar Reni yang melihat anak dan menantunya pulang.
Oh ya sayang, kalian ini sudah pada sarapan belum? Kalau belum sarapan dulu. Udah kok mah Yogi, udah sarapan tadi di rumah Dira, jawab Yogi. Oh kirain belum? Selamat datang di rumah Mama ya sayang, semoga betah tinggal di sini dan anggap saja rumah ini seperti rumah kamu sendiri, tidak usah sungkan, ujar Reni dengan cipika-cipiki dengan Dira. Iya tante, maksudnya mah, jawab Dira yang malah salah panggil karena belum terbiasa. Ya udah mah, Yogi mau ke kamar dulu, Yogi mau bersiap untuk pergi ke kantor, ujar Yogi Yamge membuat mamahnya gak setuju. Apa? Ke kantor? Kamu kan baru saja menikah kok udah langsung ke kantor aja sih Van? Mamah gak setuju, larang mamahnya sementara Dira no komen. Tapi mah, belum selesai Yogi berbicara mamahnya sudah memotongnya. Gak ada tapi-tapian lagian sudah ada papa kamu di kantor, ujar mamahnya telak, gak bisa diganggu-gugat, dan kalau sudah begitu Yogi hanya bisa menurut. 31. Ya udah Ken, aku gak jadi ke kantor, kamu langsung ke kantor saja, titah Yogi kepada asistennya yang masih memegang koper Yogi. Baik tuan, jawab Ken yang langsung pergi ke kantor meninggalkan koper Yogi begitu saja, sedangkan Yogi yang mau pergi ke kamarnya langsung ditahan oleh mamahnya. Yogi, kamu mau kemana? Kalau mau ke kamar istrinya diajak dong dan kopernya dibawain, ujar mamahnya. Iya mah iya, ayo sayang kita ke kamar, jawab Yogi yang sengaja memanggil Dira dengan sebutan sayang supaya mamahnya puas, sementara jantung Dira sudah dak-dik. Duk, ser, ketika Yogi memanggilnya sayang. Duh, ini jantung kenapa sih kok sering deg-degan setelah aku menikah, gumam Dira dalam hati. Sementara Yogi langsung mengambil kopernya dan tak lupa Deva juga menggandeng tangan istrinya untuk mengajaknya ke kamarnya. Nah gitu dong sayang, pengantin baru itu harus mesra, ujar mamahnya yang tidak dihiraukan oleh Yogi. Dira ke kamar dulu ya mah, pamit Dira. Iya sayang, jawab Reni dengan senyum-senyum sendiri karena melihat anak dan menantunya yang terlihat sangat serasi. Ternyata mamahnya Mas Yogi orangnya baik dan ramah ya, biasanya orang kaya itu kan sombong dan galak jika sama orang yang kastanya rendahan kayak aku. Lah ini mamahnya Mas Yogi enggak, dia malah menerima aku sebagai menantunya dengan baik, gumam Dira dalam hati yang mengira Reni tidak menyukainya. Seperti film-film yang ditontonnya, biasanya mertuanya jahat jika menantunya dari kalangan bawah atau tidak sederajat dengan mereka. Setelah Dira memasuki kamar suaminya, Dira dibuat sangat kagum, pasalnya kamar suaminya begitu luas dan mewah dengan nuansa abu-abu khas laki-laki. Ranjang yang besar, ada kursi sofa panjang di dalam kamar suaminya dan kamar suaminya itu terlihat sangat rapi. Dira aja dibuat menganga melihatnya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kamarnya yang sempit. Pantesan Mas Yogi seperti gak betah berada di rumahku, orang rumahnya aja sebagus ini, gumam Dira dalam hati dengan melihat sekeliling kamar suaminya yang terlihat sangat mewah. Ini kopernya, kamu bisa menaruhnya di lemari yang masih kosong, ujar Yogi dengan memberikan kopernya. Ah iya mas, di mana almarinya? Tanya Dira yang tidak melihat ada lemari pakaian di dalam kamar suaminya itu. Itu kamu masuk aja di walk-in closet, jawab Yogi menunjuk walk-in closetnya. Dira pun segera memasuki ruangan yang ditunjuk oleh suaminya dan setelah Dira masuk lagi-lagi dirinya dibuat menganga dengan isi ruangan itu. Pasalnya di ruangan itu ada banyak sekali pakaian pria dan wanita yang tersusun dengan sangat rapi. Di sana juga terlihat ada sebuah meja rias yang sangat cantik. Di atas meja rias itu Dira melihat sudah ada alat make up lengkap serta skincare yang sengaja Yogi siapkan untuk istrinya. Wah, ini butik atau apa, banyak sekali bajunya. Ini ada baju wanita banyak banget, mana masih baru lagi, ujar Dira yang melihat banyak sekali baju-baju wanita yang masih ada mereknya. Sudah Dira pastikan jika baju itu baru. Dira berjalan ke arah lemari di sebelahnya yang terdapat baju-baju suaminya. Ada jas, celana bahan, kemeja, semuanya sudah tertata dengan sangat apiknya.
32. Wow, ada alat make up lengkap lagi dan masih baru. Apa ini untukku ya? Gumam Dira yang melihat ada alat make up di atas meja rias. Ini baru orang kaya beneran, udah kaya di novel-novel aja aku tiba-tiba dinikahi seorang pria kaya, mana ganteng lagi. Tapi dia seorang CEO gak ya? Gumam Dira lagi yang merasa seperti mimpi. Dira masih gak menyangka saja jika suaminya sangat kaya. Udah mending aku tata barang-barang aku saja, ucapnya. Dira segera menata barang-barangnya di lemari yang masih kosong. Setelah selesai Dira segera keluar dari walk-in closet. Loh, kok Mas Yogi gak ada di kamar, kemana ya dia? Ujar Dira yang tidak menemukan suaminya di dalam kamar. Tiba-tiba Dira mendengar ponsel milik suaminya yang berada di atas ranjang berbunyi. Dira segera melihat siapakah yang menelpon suaminya. Setelah Dira melihatnya, ternyata yang menelpon suaminya adalah Naura. Naura? Siapa Naura? Apa pacarnya Mas Yogi ya? Kalau Mas Yogi beneran punya pacar gimana? Berarti aku orang ketiga yang sudah merusak hubungan antara Mas Yogi dan Naura dong. Masak aku jadi pelakor, gumam Dira dalam hati dengan memandangi ponsel milik suaminya yang terus berbunyi. Aku angkat gak ya? Kok sedari tadi bunyi terus, siapa tahu penting. Ketika Dira ingin mengambil ponsel milik suaminya yang berada di atas ranjang, tiba-tiba ada suara suaminya yang mengagetkannya. Kamu mau ngapain? Tanya Yogi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Yogi melihat istrinya yang akan mengambil ponselnya yang terus berdering. Ternyata Yogi gak ada di kamar karena sedang berada di dalam kamar mandi. Ini Mas, ada telepon? Sedari tadi ponsel Mas Yogi berdering terus, jawab Dira yang gak jadi mengambil ponsel suaminya. Dari siapa? Tanya Yogi. Dari Naura Mas, jawab Dira. Biarin aja, ujar Yogi yang langsung mengambil ponselnya. Memangnya Naura itu siapa Mas? Tanya Dira yang ingin tahu. Bukan siapa-siapa, jawab Yogi dengan berbohong karena cepat atau lambat Yogi juga pasti akan memutuskan Naura, begitu pikirnya. Lagian mamah dan papahnya juga tidak merestui hubungannya dengan Naura, untuk apa hubungan itu diteruskan, lagian dirinya sudah punya istri sekarang. Yogi berpikir mungkin Dira itu jodohnya sehingga dengan mudahnya mereka menikah. Yogi akan mencoba menerima Dira sebagai istrinya ya, walaupun usia Dira masih kecil menurutnya. Lagian mudah aja menggeser nama Naura dari hatinya karena Yogi tidak benar-benar mencintai Naura. Dulu Naura bisa menjadi kekasihnya karena Naura yang menembaknya duluan. Yogi belum lama jadian dengan Naura. Hubungan mereka baru berjalan 4 bulan dan sejauh ini Yogi menilai Naura terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang sebagai seorang model, dan jika Naura menjadi istrinya kelak itu tidak akan cocok karena Yogi mau istrinya hanya mengurusnya di rumah dan akan menyambutnya. 33. Setiap kali dirinya pulang dari kantor, bukan wanita karir seperti Naura. Aku mau ke ruang kerjaku dulu, ada pekerjaan kantor yang harus aku selesaikan, ujar Yogi, sedangkan Dira terlihat kecewa karena Dira kira suaminya itu akan membawanya mengelilingi rumahnya. Jujur saja Dira bingung dengan rumah suaminya yang besar banget. Dira tidak tahu letak dapur saat dirinya akan memasak untuk suaminya nanti. Iya Mas, jawab Dira. Aku gak yakin deh jika Naura itu bukan siapa-siapanya Mas Yogi. Kok aku jadi takut ya jika benar Naura itu kekasihnya Mas Yogi. Apa mungkin Mas Yogi suatu saat akan membuangku karena suatu hari nanti pasti Mas Deva akan memilihnya. Lagian aku merasa gak pantas menjadi istrinya secara Mas Yogi orang terpandang, sedangkan aku apa? Hanya butiran debu, gumam Dira dengan sendu ketika suaminya sudah keluar dari kamarnya. Dira berjalan untuk melihat-lihat semua barang-barang milik suaminya, dari foto-foto Yogi yang terletak di atas nakas hingga sebuah furnitur berbentuk motor Vespa yang menurutnya unik dan lucu. Semua yang Dira lihat tidak menunjukkan jika Yogi mempunyai seorang kekasih karena di kamar Yogi gak ada foto suaminya yang bersama seorang wanita.
Setelah puas melihat-lihat isi kamar Yogi, Dira memutuskan untuk turun ke lantai bawah, tapi sesampainya di bawah Dira dikejutkan dengan adanya Kevin, teman sekelasnya yang nampaknya baru pulang dari sekolah. Kevin juga sama dengan Dira. Kevin sungguh merasa terkejut dengan adanya Dira yang berada di dalam rumahnya. Kevin kira Dira sengaja main ke rumahnya dan Kevin lupa jika Dira tidak tahu di mana rumahnya. Ya, ternyata Dira dan Kevin adalah teman satu kelas. "Dira," panggil Kevin. Kevin," jawab Dira. 34. "Kamu kok bisa ada di rumah Kura?" tanya Kevin. Jadi ini rumah kamu, Vin?" jawab Dira dengan balik bertanya. "Iya, ini rumah Kura," jawab Kevin yang membuat Dira tercengang. "Jadi ini rumahnya Kevin? Apa jangan-jangan Kevin ini anaknya Mama Reni dan Papa Jordan? Kalau iya, itu berarti Kevin ini adalah adiknya Mas Yogi dong," gumam Dira dalam hati dengan menggigit jarinya takut. Dira takut jika Kevin mengetahui pernikahannya dengan kakaknya, Kevin akan memberitahukannya ke anak-anak sekolah. Jika anak-anak sekolah pada tahu, pasti nanti Dira akan jadi bahan bulian di sekolah. Bahkan gak hanya itu, Dira bisa aja dikeluarkan dari sekolah karena status Dira yang sudah menikah. "Kalau kamu sendiri kok bisa ada di rumah Kura?" tanya Kevin dengan senyum bahagianya, karena Kevin memang sudah sejak kemarin ingin bertemu dengan wanita pujaannya dan sekarang malah kebetulan bertemu di rumahnya. Gimana gak seneng tuh si Kevin. Ternyata wanita yang disukai oleh Kevin secara diam-diam selama ini adalah Dira, teman satu kelasnya. "Memem, itu Vin?" jawab Dira dengan bingung. "Kalian berdua pada ngapain?" tanya Yogi yang kebetulan melihat interaksi antara istrinya dengan adiknya. Dira merasa lega saat ada suaminya datang, jadi Dira gak perlu menjawab pertanyaan dari Kevin. "Loh, Kak Yogi sudah pulang?" tanya Kevin yang melihat kakaknya sudah ada di rumah. Kevin kira kakaknya itu langsung pergi berbulan menadu dengan istrinya. Kevin taunya kakaknya itu menikah dengan Naura. "Udah sedari pagi," jawab Yogi, sedangkan Dira ingin segera menghindar supaya dirinya tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kevin nantinya. Biarlah suaminya saja yang menjelaskannya. "Ya udah deh, aku mau balik ke kamar dulu," ujar Dira yang langsung ingin pergi dari situasi itu. "Loh Ra, kamu mau ke kamar? Maksudnya kamu tinggal di sini?" tanya Kevin yang merasa bingung. Dira mau ke kamar mau ngapain dan maksudnya kamar siapa begitu, pikir Kevin. "Kamu kenal Vin sama Dira?" tanya Yogi yang melihat Kevin dan istrinya seperti saling mengenal satu sama lain. "Iya Kak, Dira kan temanku satu kelas," jawab Kevin. "Oh, jadi istri kakak ini teman satu kelas sama kamu?" ujar Yogi dengan menarik tangan Dira sehingga membuat Kevin tak percaya. Apa? Bukannya kakak itu menikah dengan Kak Naura?" tanya Kevin. 35. Naura. Jadi Kevin pikir kakaknya menikah dengan Naura. Naura itu Naura yang sama tidak ya dengan Naura yang menghubungi Mas Yogi tadi? Kalau memang Naura yang sama berarti benar dong kalau Mas Yogi dengan Naura ada hubungan khusus, gumam Dira dalam hati dengan hati yang sudah ketar-ketir. Entahlah, sekarang Dira jadi takut jika suaminya akan meninggalkannya. Selain itu Dira juga takut di-cap sebagai pelakor karena laki-laki yang menikahinya ternyata sudah punya kekasih. "Kakak bukan menikah dengan Naura tapi dengan Dira. Kamu tahu sendiri kan jika papa dan mama tidak merestuinya. Teman kamu ini adalah kakak ipar kamu, jadi mulai sekarang kakak minta kamu yang sopan dengan Dira, jangan menganggapnya sebagai teman seperti biasanya," jawab Yogi yang seketika membuat hati Kevin hancur. Bagaimana bisa wanita yang disukainya malah menikah dengan kakaknya sendiri? Sakit, cemburu itu yang Kevin rasakan. Ketika Kevin ingin pergi, Dira langsung menahannya. "Kevin, tunggu," panggil Dira, sedangkan Kevin langsung menghentikan langkahnya tanpa menoleh. "Aku mohon tolong rahasiakan ini semua. Jangan sampai semua orang tahu jika aku udah menikah, terutama anak-anak di sekolah.
Aku gak mau dikeluarin dari sekolah. Aku masih ingin sekolah, Vin, mohon Dira. Sedangkan Kevin terlihat hanya menganggukkan kepalanya, lalu setelah itu Kevin langsung pergi ke kamarnya begitu saja.